Halo anak-anakku kelas 11, bertemu lagi dengan Bu Prami dalam mata pelajaran biologi. Ya, kali ini kita akan membahas tentang jaringan pada hewan. Ya, baik, adapun kompetensi dasarnya adalah menerapkan konsep tentang keterkaitan hubungan antara struktur sel pada jaringan hewan dengan fungsi organ pada hewan. Kemudian menyajikan data tentang struktur anatomi jaringan pada hewan berdasarkan hasil pengamatan untuk menunjukkan pemahaman hubungan antara struktur dan fungsi jaringan pada hewan. Sedangkan tujuan pembelajarannya, ya, kalian belajar materi ini tujuannya adalah untuk dapat menganalisis berbagai bentuk dan struktur sel penyusun jaringan epitel, kemudian dapat mendeskripsikan berbagai macam jaringan ikat dalam tubuh hewan atau manusia, dapat membedakan jaringan otot polos, lurik, dan otot jantung, kemudian dapat menjelaskan ciri-ciri jaringan saraf, dapat mengaitkan mengaitkan struktur jaringan dengan letak dan fungsinya dalam tubuh hewan atau manusia, dan dapat memerinci organ-organ penyusun sistem organ pada tubuh manusia. Ya. Nah, kalian tahu ini apa, Nak? Ya, ini adalah organ kulit. Dapatkah kalian menyebutkan jaringannya terdapat di sini? Baik, ya. Kita akan membahasnya sekarang. Ya, jadi jaringan pada hewan itu digolongkan ke dalam 4 kategori utama, yaitu ada jaringan epitel, kemudian jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Kita mulai dulu dari jaringan epitel. Ya, seperti ini. Nah, ini jaringan epitel. Nah, kalau kita lihat pada organ lambung ini contohnya, dia akan terdapat pada luar di sini ya. Kemudian jaringan ikat di bawah jaringan epitel, jaringan otot di bawah dari jaringan ikat, dan ada juga jaringan saraf di antaranya. Ya. Baik, nah ini supaya lebih jelas lagi, nah ini adalah organ gerak ya, ada tangan. Jaringan epitelnya ada di sini, permukaan kulit, kemudian muscle, otot yang ini, jaringan ikatnya ini, dan jaringan saraf ada di antaranya. Ya, baik, kita lanjut. Nah, jaringan epitel itu terdapat sebagai lembaran-lembaran sel tersusun rapat, menghalang patogen dan menghalangi juga kehilangan cairan ya. Jadi fungsinya menutupi bagian luar tubuh, melapisi organ dan rongga dalam tubuh. Nah, kalau kita lihat dari permukaan epitel itu ada permukaan apikal, ini paling luar, kemudian tengah-tengah ada permukaan basal, dan paling dalam itu lamina basal. Nah, lamina basal ini dia memisahkan epitel dengan jaringan di bawahnya. Di jaringan di bawahnya ini nanti ada jaringan ikat, ya. Sedangkan kalau permukaan apikal, dia nanti akan langsung berhubungan atau terpapar dengan cairan atau udara. Jelas ya? Lanjut. Nah, macam-macam jaringan epitel, kalau dilihat dari bentuknya, ada yang pipih atau squamosa. Nah, ini bentuknya seperti ubin, ya, atau tehel ya. Kemudian ada yang bentuk seperti kubus atau kuboid, nah seperti dadu bentuknya. Dan ada yang kolumnar atau batang atau silindris ya. Nah, ini seperti batu bata yang ditegakkan, jadi dia memanjang. Nah, kalau dilihat dari jumlah lapisan, ada yang satu lapis atau selapis, ada yang banyak lapis atau istilahnya berlapis. Kita mulai dulu dari yang bentuk epitelnya pipih. Nah, ini ada yang pipih selapis dan pipih berlapis. Kita lihat yang pipih selapis dulu. Pipih selapis, nah kalian lihat seperti ini. Jadi dari permukaan dia bentuknya seperti ubin atau tehel ya. Nah, di sini dia mempunyai inti sel, kemudian ada membran basal dan ada sitoplasma. Nah, kemudian ciri-cirinya adalah tipis, mudah ditembus, yang berisi sedikit sitoplasma dan ada inti di bagian tengahnya. Nah, fungsinya adalah dalam pertukaran nutrien dan gas-gas melalui difusi, sehingga kita akan bisa melihat nanti di manakah letaknya berdasarkan fungsi ini. Jadi, nah dia letaknya adalah pada pembuluh darah, melapisi pembuluh limpa, kemudian pada kantong udara paru-paru atau alveolus, selaput pembungkus jantung, selaput perut, dan ginjal. Ya. Baik, lanjut ke epitel pipih berlapis. Nah, ini bentuknya, Nak, lihat. Nah, memang kalau yang pipih, ini sebelah atasnya pipih,
Tetapi sebelah bawahnya ini seperti kotak ya, kelihatannya kalau dari samping ya. Jadi itu nanti akan membedakan dengan yang kubus berlapis nanti ya. Nah ini di atasnya yang agak pipih. Kita lihat, nah ini regenerasinya cepat ya. Kemudian kalau sel-sel yang baru itu akan terdorong keluar, jadi dia terbentuk dari sini, mendorong sel-sel yang lama, kemudian menggantikan sel-sel yang terkikis. Lepas. Nah, jadi kalian sudah tahu letaknya di mana nanti ini? Nah, dijumpai pada bagian yang sering mengalami abrasi ya, kulit. Ya, kemudian pada esofagus, anus, dan vagina. Lanjut ke epitel kubus. Nah, ini pun juga dibagi ada kubus selapis dan kubus berlapis. Nah, kubus yang selapis, nah ini ya bentuknya seperti dadu. Kemudian tetap intinya ya ada di sebelah tengah dan bentuknya lebih besar, intinya lebih besar daripada epitel pipih ya. Kemudian terspesialisasi untuk sekresi. Nah, ini pertanyaan ini mohon dicatat dulu ya. Apakah beda sekresi dengan ekskresi ya? Kemudian penyusun dari tubulus ginjal, kemudian kelenjar tiroid dan kelenjar ludah. Nah, di sana nanti dia letaknya ya. Lanjut ke epitel kubus berlapis. Nah, ini bedanya dengan tadi yang epitel pipih berlapis. Kalau pipih berlapis di atasnya dia pipih bentuknya. Kalau kubus, nah tetap dadu dari atas ke bawah atau bawah ke atas ini seperti dadu aja. Maksud ibu bentuknya ya. Nah, lapisannya banyak. Nah, fungsinya adalah sebagai pelindung gesekan dan pengelupasan, absorpsi dan sekresi. Nah, terdapat pada ya, folikel ovarium, permukaan ovarium, testis, saluran kelenjar minyak. Jadi terdapat pada reproduksi lebih banyak ini ya, dan juga pada kelenjar. Ya, kelenjar kulit juga ya. Nah, kelenjar minyak, kemudian kelenjar keringat pada kulit ya. Nah, ini contoh kelenjar ya. Lanjut. Jaringan epitel batang atau silindris atau kolumnar. Nah, ini juga ada yang selapis, ada yang berlapis. Kita lihat yang batang selapis dulu. Nah, batang yang selapis, nah seperti ini dia tegak ya, di batang. Kemudian ini intinya itu agak memanjang, nah, di tengah-tengah juga. Nah, tapi tidak seperti yang kubus. Kalau kubus memang pas letaknya di tengah, tapi kalau yang batang dia agak mendekati yang lamina basalnya, agak di bawah dia ya. Nah, bentuknya panjang dan sempit. Kemudian jaringan ini melapisi sebagian besar saluran pencernaan yang diselingi oleh sel goblet, yaitu sel yang berbentuk piala. Nah, seperti ini ya. Dia menghasilkan mukus atau lendir, sel goblet ini. Nah, di manakah terdapatnya? Oke, fungsinya dulu menyekresikan getah pencernaan dan menyerap nutrien. Tentu saja pada kelenjar pencernaan, jonjot usus, kantong empedu, lambung, dan usus. Ya. Baik, kita lanjut ke batang berlapis. Batang berlapis, nah. Jadi di bawahnya seperti dadu bentuknya, di atasnya tetap batang. Ya. Seperti ini. Nah, lapisannya banyak, fungsinya sebagai pelindung dan sekresi. Nah, ini terdapat pada laring, paring, trachea. Jadi, lebih banyak pada organ pernapasan nantinya terdapatnya. Ya, jelas ya? Kemudian juga pada kelenjar ludah. Nah, seperti ini. Nah, ini contoh dari kelenjar ya, kelenjar ludah. Lanjut. Selain ada pipih, kubus, dan batang, terdapat juga epitel yang namanya epitel transisional dan epitel kelenjar. Nah, apakah itu epitel transisional? Nah, ini diperlihatkan gambarnya. Nah, jadi Ibu akan menayangkan dulu di mana letaknya. Nah, ini pada organ saluran pernapasan, ureter, dan kandung kemih. Nah, ini pertanyaan mohon dicatat dulu. Apakah yang dimaksud dengan epitel transisional? Sudah dicatat? Baik, lanjut sekarang ke epitel kelenjar dulu. Nah, epitel kelenjar di sini ada dua, yaitu ada kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin.
Nah, ini juga ada pertanyaan. Jelaskan perbedaan epitel kelenjar eksokrin dan epitel kelenjar endokrin. Ya. Nah, kalau contohnya, kalau yang eksokrin ini terdapat pada kelenjar lambung, pankreas, kelenjar ludah, dan kelenjar keringat. Nah, seperti ini. Kemudian kalau yang endokrin, contohnya terdapat pada kelenjar hormon seperti kelenjar hipofisis, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar timus, dan kelenjar adrenal. Ya. Sampai di sana untuk epitel Ibu cukupkan. Kemudian untuk jaringan otot, jaringan ikat, dan jaringan saraf, ya Ibu lanjutkan di sesi berikutnya. Kemudian untuk pertanyaan tadi, silakan di-keep dulu, disimpan dulu. Nanti kalian akan jawab di pertemuan berikutnya. Kalian pelajari dulu materinya sampai kalian paham baru menjawab. Sampai di sini Ibu akhiri dulu pertemuan kali ini dan sampai bertemu pada pembahasan tentang jaringan otot. Terima kasih.